Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu lahaqqul yakin. Sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah kebenaran yang meyakinkan. Segala puji bagi Allah, Zat yang telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Zat yang telah memberikan kepada kita semuanya kemudahan untuk senantiasa membaca Al-Quran. Dan salawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus curah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga teman-teman semuanya di hari Selasa ini masih diberikan nikmat semangat untuk menghafal dan nikmat istiqomah untuk menjaga hafalannya. Langsung saja. Selamat pagi teman-teman. Saya akan meminta doa kepada teman-teman semuanya untuk kesembuhan teman kita ya. Kan salah satu dari ikhwan ada yang sakit ya. Oh, dua yang sakit ya. Hah? Salah dua. Ya, saya akan meminta kepada teman-teman doanya ya. Karena saya tidak menyangka ternyata teman saya ini sakit ya. Yaitu untuk kesembuhan siapa? Kang Amir dan Kang Bone ya. Semoga teman kita itu disembuhkan dan semoga bisa berkumpul lagi kembali bersama kita dan bisa berjuang kembali untuk membersamai Al-Quran. Langsung saja teman-teman. Menyambung kultum sebelumnya ya, kultum Ade dan Kang Firman ya. Kang Ade NU ya, Firman Persis, saya NU ya. Ya, cuma itu aja. Langsung saja teman-teman. Kultum kali ini akan saya awali dengan sebuah pertanyaan dari seorang pemuda yang sangat luar biasa. Yang dijawab juga dengan luar biasa oleh seorang yang luar biasa juga. Si anak muda ini bertanya, karena ketika dia melihat seorang guru ya, guru ini ketika menyampaikan sesuatu itu selalu terdengar meyakinkan, karena selalu pernyataan terus dibarengi dengan dalil Al-Quran. Pemuda ini berkata seperti ini, bertanya kepada seorang guru. Ya Syekh ya misalkan. Ya Syekh, begitu luar biasanya kamu berbicara. Ya. Seperti tidak ada keraguan sedikit pun di dalam diri kamu. Apakah Al-Quran yang membuatmu seperti itu? Jika memang seperti itu, maka saya akan bertanya, mengapa bisa kamu tidak ragu terhadap Al-Quran? Mengapa bisa kamu sangat yakin bahwa di dalam Al-Quran itu tidak ada kontradiksi atau realita yang tidak sesuai dengan ayat Al-Quran? Apakah kamu pernah melakukan uji kepalsuan terhadap Al-Quran seperti yang dilakukan oleh seorang ilmuwan Albert Einstein ya? Kan waktu itu kata si anak muda ini, seorang ilmuwan ini dia membuat sebuah teori tentang bagaimana jagat raya ini bekerja. Lalu ilmuwan ini juga memberikan 3 cara atau 3 pemikiran dia supaya dianalisis oleh ilmuwan-ilmuwan lain tentang kebenarannya. Dia mengadakan uji kepalsuan dan ternyata
ketika dianalisis oleh ilmuwan-ilmuwan lain, bahkan sampai selama 6 tahun, ya, ternyata teori yang diungkapkan oleh Albert Einstein ini tentang bagaimana jagat raya ini bekerja itu benar. Lantas si pemuda ini berkata, maka ya Syekh, pertanyaan saya sebagai seorang mukmin yang alim adalah, apakah kamu juga pernah melakukan hal serupa seperti apa yang dilakukan oleh Albert Einstein sehingga kamu begitu yakin terhadap kebenaran dari Al-Quran? Si Syekh ini menjawab, ya, tidak. Saya tidak pernah melakukan itu dan tidak mungkin melakukan itu. Karena jujur bahwa saya lebih ragu terhadap diri saya sendiri dan keraguan itu hilang ketika saya membaca Al-Quran, kata Syekh itu, ya. Tetapi karena antum bertanya seperti itu sekarang, antum penasaran tentang hal itu, maka saya sekarang akan melakukan uji kepalsuan walaupun saya akan mengingkari perkataan saya tadi. Langsung ya, kata Syekh itu, mengapa saya begitu yakin terhadap Al-Quran dan tidak ada sedikit keraguan pun di dalam Al-Qurannya. Dan saya begitu yakin bahwa ayat Al-Quran itu tidak akan pernah terjadi kontradiksi, ya, tidak akan pernah terjadi ketidaksesuaian dengan realita kehidupan. Contoh nyatanya sangat mudah sekali. Quran surat ke-111. Kata Syekh itu, aku yakin antum juga sudah tahu surat ini. Surat apa? Ditanyalah pemuda ini. Dia menjawab surat Al-Lahab. Betul, ya. Kata si pemuda ini, saya juga sering membacanya ketika sholat. Bagus, ya. Si Syekh ini langsung menjelaskannya. Di dalam surat ini disebutkan bahwa Abu Lahab dan istrinya akan dibakar di api neraka. Betul, kata Syekh. Betul ya Syekh. Ini artinya mereka tidak akan menjadi muslim. Mereka tidak akan masuk Islam. Ya Syekh, kata dia. Dan apakah engkau tahu bahwa surat ini diturunkan atau diwahyukan ketika 10 tahun sebelum kematian Abu Lahab? Saya tahu, kata dia. Maka ketika surat ini diwahyukan, satu-satunya hal yang perlu dilakukan Abu Lahab adalah masuk Islam, maka Al-Quran akan terbukti salah. Dan padahal banyak teman-teman dari Abu Lahab ini yang dalam waktu 10 tahun mereka masuk Islam, tetapi Abu Lahab tidak, ya. 10 tahun dia punya waktu. Bahkan Rasul pun selalu mengingatkannya untuk mengatakan syahadat. Karena Abu Lahab ini kan pamannya Rasul, ya. Dan bahkan Abu Lahab sendiri sering menanyakan kepada orang lain perihal apa yang telah disampaikan oleh Muhammad. Tetapi itu semua tidak berpengaruh kepada dirinya, ya. Padahal sekiranya Abu Lahab masuk Islam, kata Syekh ini, maka Al-Quran terbukti salah. Satu-satunya hal yang perlu dilakukannya adalah mengucapkan aku seorang muslim. Itu saja, sangat mudah. Tetapi Abu Lahab tidak bisa seperti itu, ya. Kenapa? Kata Syekh itu. Kenapa? Padahal sangat mudah. Abu Lahab hanya sekedar perlu mengucapkan aku ingin menjadi muslim, aku seorang muslim. Dia tidak perlu sholat, dia tidak perlu beribadah, dia hanya sekedar harus mengucapkan kata itu, tetapi dia tidak bisa. Padahal seandainya jika dia mengatakan aku muslim, maka Al-Quran salah. Maka akan terjadi kontradiksi di dalam Al-Quran. Tapi ternyata tidak. Kenapa? Kata Syekh itu. Karena penulis Al-Quran adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran, kata Syekh itu, adalah perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah pasti tahu apa yang akan terjadi kepada setiap hambanya, ya. Ini adalah uji kepalsuanku yang pertama terhadap Al-Quran. Bahkan ini disebutkan dalam waktu 10 tahun. Abu Lahab punya waktu 10 tahun, tetapi tidak bisa
Ini menunjukkan kebenaran tentang Al-Quran. Ya. Lantas sisa itu ini memegang bahu si pemuda ini. Wahai pemuda, simpel saja jawabanku kenapa aku tidak ragu terhadap Al-Quran. Karena ini perkataan Allah. Apakah kamu beriman kepada Allah? Ya, Syekh. Lantas mengapa kamu ragu? Jika kamu saja bisa percaya dengan perkataan seorang ilmuwan yang ia hanyalah sekedar ciptaan, bagaimana kamu bisa ragu terhadap perkataan Allah Subhanahu wa taala yang merupakan pencipta dari seluruh ciptaan yang ada di semesta ini? Maka si pemuda ini tersenyum. Ternyata dia selama sebulan itu jauh dari Al-Quran, sehingga ragu terhadap apa yang ada di dalam Al-Quran. Ya, langsung saja teman-teman, semoga sebentar. Di sini saya akan melanjutkan ya, ketika kita sudah yakin terhadap Al-Quran, langsung saja saya akan membacakan ya dari buku ini tentang ketulusan menghafal Al-Quran. Ketulusan adalah kebulatan hati atau tekad yang tak dapat diganggu-gugat untuk menghafalkan Al-Quran dengan pelaksanaannya. Dan niat adalah bentuk komitmen dari pelaksanaan tersebut. Ya, niat ini sangat diperlukan untuk antum mencapai sesuatu. Dan hadis pun mengatakan seperti itu. Bukankah seseorang itu akan mendapatkan seperti apa yang dia niatkan? Niat yang kuat itu tidak akan membuat goyah suatu proses ya. Misalkan dari kita, qadarullahnya ada yang sering sakit. Mungkin dari biaya kurang, dari menghafal lambat. Tetapi itu semua tidak membuatnya patah semangat dalam menghafal Al-Quran, maka bisa disebutkan bahwa seseorang itu memiliki kesungguhan atas tujuannya. Dia memiliki suatu niat yang sangat kuat, ya. Tetapi ternyata niat yang menggebu-gebu juga tak sepenuhnya benar jika tidak disandarkan kepada keikhlasan. Misalkan ada seseorang yang dia bersemangat memurojaah hafalan Al-Qur'annya, tetapi ternyata semangat murojaahnya itu yang pertama adalah supaya dia dilihat orang, supaya dia bisa mengalahkan temannya. Misalkan ya, apakah hafalan Al-Qur'annya tidak salah? Apakah Al-Qur'annya itu salah? Tidak. Hafalan yang telah ia dapat itu merupakan sebuah karunia dari Allah. Yang salah hanyalah niatnya. Sayang ya. Karena jika antum meniatkan sesuatu itu hanya untuk yang terlihat, misalkan hanya untuk bisa menyaingi temanmu, ya, misalkan dalam titik rendahnya itu, maka niat itu akan sedikit-sedikit memudar ketika antum sudah merasa bahwa temanmu itu sudah antum lewati. Maka yang perlu diperbaiki bukan masalah hafalannya, tetapi niatnya. Sayang ya, hafalannya begitu kuat, menghafalnya begitu lancar, tetapi niatnya salah. Maka sayang, maka perbaikilah niatnya, maka hafalannya akan berkah dan dia akan semangat dan istiqomah. Karena niat yang hakiki itu adalah dia mempunyai tujuan untuk mengharapkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala, keridhaan, pahala dan ampunan. Bukankah kalian semua juga pernah melihat atau sering melihatnya di sini aja? Ada mungkin orang yang dikasih kemampuan untuk menghafal itu sangat susah, tapi luar biasanya berjuang ya. Ada orang yang 2 jam bisa menghafalkan 3 sampai 4 halaman. Ada orang yang membutuhkan setengah hari, tetapi untuk lancar satu halaman pun dia susah. Mana yang lebih baik? Dua-duanya baik, tetapi jujur usaha tidak pernah bisa membohongi. Bahkan Rasul pun menyebutkan kenapa Abu Bakar, kata Ustadz ya, disebut A'to saat itu. Selain dia selalu
mengerjakan kebaikan di awal, Abu Bakar ini juga berusaha untuk selalu melakukannya, usaha ya, walaupun terkadang kuantitas bantuan yang diberikan Abu Lahab itu pernah lebih Abu Bakar ya, Abu Bakar maaf, itu pernah lebih sedikit daripada sahabat yang lain. Tetapi Rasul menilai dari usaha. Jangan pernah samakan orang yang menjemput bola dengan dia yang berusaha untuk memberikan bola ya. Striker tidak sama dengan gelandang serang ya. Mungkin secara faktor kemenangan jika dilihat dari papan skor ya, striker yang lebih sering muncul karena dia mencetak gol. Tetapi padahal striker tidak mungkin bisa mencetak gol jika aliran bola tidak sampai kepadanya. Dan siapa yang mengalirkan bolanya? Ya pemain tengah ya. Dia yang berusaha dari tengah untuk memberikan bola secantik mungkin untuk supaya striker ini bisa mencetak gol ya. Maka dari itu usaha ya. Usaha, maka hasil pun akan mengikuti. Terus jika niatnya tulus itu tidak akan menumbuhkan kecewa. Misalkan angkatan jawara ya. Persiapan tasmi ya. Begitu semangat. Jika memang ya pada akhirnya 10 juz itu belum antum dapatkan ya. Jangan pernah kecewa sedikit pun jika memang dengan garis bawah ya, garis bawah yang tebal, antum sudah berusaha semaksimal mungkin ya. Jangan pernah kecewa, apalagi iri, bahkan turun semangat ketika memang teman antum ada yang sudah bisa 10 juz tetapi antum tidak bisa. Jangan kecewa ya. Jika usahamu itu sudah lebih ya. Mungkin bisa jadi Allah akan memberikan dulu pahala yang banyak terhadap apa yang antum usahakan sebelum Allah memberikan sesuatu yang lebih indah, yaitu hafalan Al-Quran. Jadi bersabarlah. Jangan pernah timbul rasa iri, yang rasa iri itu bisa membuat dengki ya. Tapi jika memang rasa iri itu bisa memberikan motivasi yang kuat ya, bahwa saya ingin seperti itu dan saya ingin juga dia terus mengembangkan itu ya, supaya bisa lebih dan seperti itu. Maka itu bagus ya. Maka dari itu niat ini perlu diperbaiki. Ketulusan dalam menghafalkan Al-Quran itu sungguh sangat perlu kita bawa ya. Mungkin segitu saja teman-teman. Mohon maaf jika memang banyak kekurangan. Dan semoga apa yang saya katakan itu bisa saya lakukan. Dan semoga jika memang apa yang saya katakan itu hanya berlandaskan dari apa yang saya baca, dan itu bukan berlandaskan dari suatu amal yang saya sering lakukan. Semoga Allah mengampuni dan semoga Allah memberikan kepada saya kemudahan untuk mencapai sesuatu yang mungkin seperti apa yang sering saya sampaikan ya. Bukan berarti apa yang saya sampaikan itu adalah apa yang saya sering lakukan, tidak juga ya. Saya mengambil dari buku, saya mengambil dari antum semua, karena antum semua adalah sumber motivasi terbesar ya. Sekian, ditutup dengan doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.